Berita MotoGP hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2020. Berita utama hari ini dari legenda MotoGP Casey Stoner. Casey Stoner ragu Jack Miller bisa bawa Ducati menuju tangga juara. Berita selanjutnya dari pembalap penguji Yamaha, Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo kenang keberhasilan duel lawan Rossi di MotoGP 2015. Berita selanjutnya lagi dari pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli. Morbidelli akui lebih percaya diri dengan performa motor Yamaha musim ini. Casey Stoner ragu Jack Miller bisa bawa Ducati menuju tangga juara. Jack Miller diragukan bisa jadi penerus Casey Stoner. Beberapa waktu lalu, nama Jack Miller mendadak viral setelah mendapat promosi dari Ducati menuju skuad pabrikan. Tidak sedikit yang memprediksi bahwa Miller akan menjadi sosok penerus Casey Stoner yang kala itu sukses mengharumkan nama Ducati di kancah MotoGP. Miller dan Stoner memang memiliki kemiripan. Selain sama-sama dipercaya membela Ducati, keduanya juga berasal dari negeri kanguru. Tidak heran, nama Stoner kerap dikomparasikan dengan Miller. Sayangnya, Stoner merasa jika Miller masih akan sulit untuk mengikuti jejak suksesnya di ajang MotoGP. Meskipun punya talenta bagus, tetapi Miller masih butuh banyak polesan hingga benar-benar bisa menjadi juara. Hal tersebut disampaikan Stoner melalui manajer pribadinya, Alberto Fergani. Jack punya talenta, tapi Ducati lebih percaya pada Dovi. Memilih Jack dilakukan hanya berdasar pandangan soal masa depan. Beberapa waktu lalu, saya meminta komentar Casey soal Jack dan ia bilang ia bukan pembalap juara dunia, ucap Fergani. Sudah jelas Jack menjalani beberapa balapan dengan baik, meski satu-satunya kemenangannya adalah di Assen, saat balapan diulang dan setelah Danilo memimpin balapan tukasnya sekali lagi. Memang terlalu cepat untuk bisa menebak performa Miller. Semua hal dapat terjadi dan tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Jorge Lorenzo kenang keberhasilan duel lawan Rossi di MotoGP 2015. Jorge Lorenzo menyebut gelar MotoGP 2015 merupakan yang paling sulit diraih karena persaingan melawan Valentino Rossi yang begitu alot. Titel juara dunia 2015 merupakan yang terakhir diraih Lorenzo. Sebelumnya mantan pembalap Yamaha itu menjadi juara dunia MotoGP pada 2010 dan 2012. Ketika menjadi kampiun pada MotoGP 2010 dan 2012, Lorenzo sudah menampilkan performa yang meyakinkan sejak awal. Sementara pada 2015, justru Rossi yang memimpin klasemen meninggalkan pembalap lain termasuk Lorenzo. Kemenangan yang paling rumit adalah pada 2015. Valentino memenangi balapan pertama di Qatar dan saya berada di peringkat keempat dan sejak itu saya tertinggal di klasemen, ucap Lorenzo. Dalam 17 balapan saya berada di belakangnya dan saya berusaha mengejarnya dan terkadang saya menganggap gelar juara dunia mustahil, sambungnya ketika berbincang dengan mantan pembalap MotoGP, Ben Spies. Selain sempat tertinggal dari Rossi, pada musim tersebut Lorenzo pun mengalami kecelakaan ketika sedang berlatih di rumah yang membuat ligamennya rusak. Saya sedang tidak berada dalam kondisi bagus di Motegi. Di sana, di bawah guyuran hujan, saya di peringkat ketiga, Valentino mengalahkan saya, dan saya jauh di belakang. Saya pikir saya kehilangan segalanya, tetapi kemudian balapan di Malaysia dan kesempatan meraih gelar juara di Valencia datang dan saya tidak menyia-nyiakannya. Satu-satunya momen saya menjadi pemimpin klasemen adalah setelah balapan itu, terang Lorenzo dilansir dari Tuttomotori Web. Setelah keberhasilan tersebut, performa Lorenzo menurun. Pada MotoGP 2016, ex-Fuera pun menempati peringkat ketiga. Jorge Lorenzo kemudian bergabung bersama Ducati pada 2017 dan 2018 yang hanya menghasilkan peringkat ke-7 dan ke-9. Musim lalu Lorenzo finish di peringkat ke-19 sebelum menyatakan pensiun. Morbidelli akui lebih percaya diri dengan performa motor Yamaha musim ini.
Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, mengakui performa YZR-M1 musim ini membuatnya lebih percaya diri. Melihat peningkatan pada kuda besinya di tes pramusim kemarin, rider asal Italia itu bahkan cukup optimis untuk bersaing dengan pembalap dari pabrikan lain. Menurutnya, motor baru Yamaha musim ini terasa lebih agresif di lintasan. Tidak hanya itu, ia juga menilai karakter mesin YZR-M1 berbeda terutama ketika melintas di trek lurus. Motor ini terasa lebih cepat dan lebih agresif. Inilah yang benar-benar kami inginkan. Mesin baru ini karakternya berbeda, terutama di trek lurus. Jadi saya harus beradaptasi. Saya pun sangat puas atas kinerja insinyur Yamaha dan tim saya, ujar Morbidelli, melansir dari laman Crash, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Kami menjalani beberapa lap dalam kondisi hujan untuk lihat perilakunya di kondisi basah. Bisa dikatakan mesin ini terasa sangat baik. Jelas masih ada yang harus diperbaiki, seperti pengereman. Tapi sejauh ini kami merasa cukup baik, tambahnya. Saya tentu ingin tenaga yang lebih besar, tapi saya juga ingin mempertahankan kelincahan motor yang ada pada 2019. Entah apakah memungkinkan punya keduanya. Tapi mesin baru ini jelas sebuah kemajuan, lanjutnya. Seperti diketahui, pada musim perdananya di kelas MotoGP, Franco Morbidelli menggunakan motor Honda bersama Mark VDS. Kemudian satu musim setelahnya tim satelit Yamaha menariknya sebagai pembalap utama. Namun, pembalap Italia itu masih mengalami naik turun performa di atas motor Yamaha. Hal itu cukup terlihat pada penampilannya musim lalu. Kendati demikian, rekan satu tim Fabio Quartararo itu mengaku sudah lebih memahami karakter motor Yamaha dan optimis bisa lebih baik di MotoGP 2020.